Shalom, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel TBKK Jupiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-65, tanggal 6 Maret tahun 2023, diambil dari kitab Mazmur pasal 70 ayat yang kelima. Perikop doa mohon pertolongan. Sebagai nats atau ayat saya ambil dari 3 bahasa Indonesia, bahasa Indonesia sehari-hari, dan bahasa Batak Toba Siganupari. Natnya sebagai berikut. Biarlah bergirang dan bersukacita karena engkau semua orang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Bahasa Indonesia sehari-hari dalam kabar baik. Semoga semua orang yang menyembah engkau bersukacita dan bergembira, dan semua yang mencintai keselamatan daripadaku terus berkata, sungguh agung Tuhan. Sekali lagi saya baca, semoga semua orang yang menyembah engkau bersukacita dan bergembira, dan semua yang mencintai keselamatan daripadaku terus berkata, sungguh agung Tuhan. Bahasa Batak Siganupari didok songonon. Asa akka naro tuho marolopolop jala marlas niroha. Asa akka nama kalomohon haluaon sianho totong mandok tung nabalgado Jahoba. Itulah bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kemudian kita masuk dalam bacaan pagi, ya. Diambil dari kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Dengan perikop Daud diperkenalkan kepada Saul. Ini sudah mulai ada hubungan Daud dengan Saul. Apa makna dalam perikop ini? Ayat 1 sampai dengan 5. Dalam ayat ini kita melihat hubungan yang erat antara Daud dan Jonathan anak Saul, menggambarkan persahabatan yang tulus dan komitmen untuk saling mendukung. Persahabatan yang tulus dan komitmen saling mendukung. Ayat ini menunjukkan nilai seperti kesetiaan, cinta, dan persahabatan yang sejati dalam konteks kehidupan Kristen. Jadi nilai seperti kesetiaan, cinta, dan persahabatan yang sejati itu tertulis dalam konteks kehidupan Kristen. Itulah makna perikop ini. Sekarang apa pesan moralnya? Pesan moralnya adalah persahabatan antara Daud dan Jonathan memberi pelajaran penting tentang arti dukungan dan penghormatan dan pengorbanan
dalam hubungan antar individu. Jadi ada di sini pengorbanan ya dengan persahabatan antara Daud dan Jonatan, di mana Jonatan rela membuka jubahnya memberikan kepada Daud sebagai panglima di kerajaan Saul. Dalam ayat 1 dikatakan bahwa jiwa Jonatan terikat pada jiwa Daud. Jadi ada persahabatan yang sangat baik antara jiwa Jonatan terikat dengan jiwa Daud, yang menunjukkan bahwa kedalaman perasaan yang mereka miliki satu sama lain. Artinya ada ikatan batin yang dalam ya. Nah, ini berawal dari ayahnya Saul hendak membunuh Daud karena ada iri atau cemburu melihat Daud. Maka Jonatan mencoba mengambil hatinya Daud supaya dia yakin bahwa ayahnya tidak akan membunuhnya. Inilah yang dikatakan ada ikatan jiwa jiwa Jonatan dan juga jiwa Daud, dikaitkan dengan persahabatan. Adanya yang tidak setuju Raja Saul terhadap Daud, artinya ada kecemburuan terhadap beliau. Nah, kemudian apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari perikop ini? Pertama adalah nilai kesetiaan, cinta dan persahabatan dalam konteks kehidupan Kristen adalah hal yang prioritas yang harus kita renungkan. Jadi persahabatan dikaitkan dengan cinta ya. Dalam konteks kehidupan Kristen adalah hal yang prioritas yang harus kita renungkan. Jadi inilah contoh orang Kristen yang membuat persahabatan itu dilandasi dengan kasih atau cinta. Karena sayang maka terjadi persahabatan. Inilah ciri khas orang Kristen. Pembelajaran yang kedua adalah persahabatan Daud dan Jonatan merupakan contoh yang sangat memotivasi kita dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menjalin hubungan Daud dengan ayahnya Jonatan, Saul. Jadi dengan adanya persahabatan Daud dengan Jonatan, ini juga sangat bermanfaat bagi Saul, bisa meyakinkan Saul ya bahwa Daud itu tidak musuh Israel. Jadi Jonatan meyakinkan Raja Saul untuk jangan membunuh Daud karena dia bukan musuh kita. Dia adalah sebagai teman dan pendukung kita. Jadi bisa meyakinkan Raja Saul. Maka pada saat itu Saul berjanji, bersumpah tidak akan membunuh Raja Daud. Nah, itulah persahabatan Daud dan Jonatan merupakan contoh yang sangat memotivasi kita. Jadi dari persahabatan tersebut itu menjadi motivasi bagi kita. Persahabatan bisa mengurangi kezaliman. Artinya kalau kita kaitkan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8 dikatakan mengasihi sungguh-sungguh ya dengan kasih maka dapat menutupi banyak dosa. Yang mau kita lihat, tadinya Raja Saul benci kepada Daud, tetapi dengan peran Jonatan yang mencintai Daud dan juga bisa meyakinkan ayahnya, maka tadinya benci bisa menjadi luluh dan menjadi sayang. Akhirnya tidak jadi membunuh. Itulah yang kedua. Kemudian yang ketiga,
Jonathan menunjukkan sikap yang luar biasa dan menjelaskan bahwa jabatannya dan menyerahkan jabatannya. Coba, Jonathan itu menyerahkan jabatannya kepada Daud. Ya, jadi ini mencerminkan bahwa kerendahan hati dan merupakan menjaga kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Jadi Jonathan rela menyerahkan jabatannya kepada Daud sebagai panglima di kerajaan Saul, panglima dia. Rela mengorbankan kepentingan pribadi untuk kepentingan saudara atau teman. Jadi Jonathan sangat menunjukkan sikap yang luar biasa, itu karena dia menghargai dan mencintai Daud, dan sehingga bisa terjadi hubungan yang baik dengan ayahnya Saul. Dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 4 dikatakan, Jonathan menanggalkan jubahnya lalu diberikan kepada Daud juga pakaian perangnya. Jadi diserahkan. Nah, sehingga pada waktu itu Daud diangkat Saul jadi panglima bagi 1.000 orang. Jadi Daud diangkat sebagai panglima untuk 1.000 orang, membawahi 1.000 orang, dialah panglimanya. Kemudian pembelajaran yang keempat, berdasarkan nilai persahabatan, Jadi kita berdasarkan nilai persahabatan tersebut, Daud dan Jonathan, bahwa Jonathan terikat pada jiwa Daud. Jadi jiwa Jonathan terikat pada jiwa Daud. Artinya sehidup semati mereka berikrar, jiwa mereka terikat satu sama lain untuk selamat. Jadi tidak ada dendam, tidak ada dengki, dan tidak ada permusuhan. Jiwa Jonathan terikat dengan jiwa Daud. Itulah yang kita lihat dalam perikop ini, nilai, berdasarkan nilai persahabatan. Jadi nilai persahabatan itu sangat dinilai yang luar biasa, sampai jiwa itu menjadi sama nilainya, terikat jiwa Jonathan dan jiwa Daud. Itulah arti nilai pentingnya persahabatan. Nah, kemudian sangat memberkati dan juga adalah menjadi pengaruh Jonathan pada ayahnya Saul, bisa meredam kemarahan dari Saul kepada Daud. Jadi dengan persahabatan tersebut bisa meredam kemarahan daripada Raja Saul kepada Daud. Nah, sehingga pada waktu itu Daud terlepas dari ancaman pembunuhan. Kemudian kita masuk dalam bacaan malam, diambil dari 1 Korintus pasal 18 ayat 31 Nah, di sini dikatakan kuasa dan kebijaksanaan Allah terletak pada Kristus. Nah, jadi bacaan malam diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 31. Kuasa dan kebijaksanaan Allah terletak pada Kristus. Jadi semua kebijaksanaan dan kuasa dari Allah itu sudah ada di tangan Yesus Kristus. Apa makna daripada perikop ini? Mari kita lihat. Ayat ini terdapat
pada kebodohan yang dianggap oleh dunia sebagai hikmat Allah. Kenapa kebodohan, ya? Dunia menganggap itu adalah hikmat Allah. Ayat ini mengajarkan bahwa kekuatan dan hikmat Allah seringkali terlihat melalui apa yang dianggap lemah dan bodoh oleh manusia. Jadi kadang-kadang seolah-olah kematian Yesus di kayu salib itu dianggap merupakan bodoh. Masa Tuhan mati? Nah, itu kira-kira anggapan daripada mereka. Maka dikatakan di sini, ya, bahwa kebodohan yang dianggap oleh dunia sebagai hikmat Allah. Nah, jadi mati di kayu salib itu dianggap itu merupakan kebodohan. Tapi itu adalah merupakan upaya Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Jadi memang ini bertolak belakang, ya. Nah, maunya dunia, Tuhan itu tidak mati, ya. Tapi Tuhan Allah mengatakan dia harus mati untuk membuktikan bahwa manusia pun seperti itu. Jadi hanya untuk contoh, sehingga kita yang masih hidup tidak ragu-ragu kalau mati. Kalau seandainya tidak ada kebangkitan itu, kita mungkin masih ragu mati. Bagaimana? Gak ada contoh orang yang bangkit. Nah, itulah hikmat Allah, bahwa itu menjadi bagi manusia yang sangat bagus, dianggap oleh dunia itu kebodohan. Nah, itulah makanya masih banyak orang yang tidak sependapat kalau Yesus itu adalah mati di kayu salib. Bahkan ada mengatakan diserupakan. Nah, masa Allah memberikan tumbal hanya menggantikan menyerupai dia? Nggak mungkin lah, ya. Tidak ada tumbal-tumbalan. Terus muka siapa diserupakan dengan Yesus? Dan siapa yang ditumbalkan? Nah, ini tidak benar. Jadi benar-benar kematian Yesus di kayu salib adalah pure dan murni. Karena dia sebagai manusia memang harus mati. Nah, itulah karena kematian upah dosa, ya. Upah dosa adalah kematian. Jadi semua orang akan mati, itu upah dosa. Tapi kebangkitan adalah kuasa Allah. Nah, maka Yesus mati dan bangkit. Mati dikuasai oleh iblis, tetapi dia hidup dikuasai oleh Allah. Nah, itulah filosofi daripada kenapa dikatakan bahwa terdapat kebodohan yang dianggap oleh dunia sebagai hikmat Allah. Itu, ya. Karena kebangkitan Yesus dengan kematiannya dan kebangkitannya merupakan jaminan bagi manusia untuk hidup yang kekal, yang sangat hikmat. Itulah yang dianggap dunia kebodohan, ya. Nah, sekarang kita masuk dalam pesan moral, ya. Nah, memilih orang, ya, tetap Allah sehingga orang yang pandai tidak. Jadi memilih orang bodoh menjadi tersekap, ya. Nah, tetapi Allah orang yang pandai. Jadi pesan moralnya di sini adalah, ya, mengambil yang hina dan termarginalkan menjadi adalah teman sekerja Allah. Agar apa? Orang-orang yang kuat dan berada sadar dan tidak sombong. Nah, jadi ada pesan moral di sini yang sangat-sangat penting. Dikatakan bahwa kita harus bersandar pada hikmat dan kekuatan Allah, bukan pada hikmat dunia. Jadi artinya, ya, Allah memilih orang bodoh
sebagai teman sekerja, ya, itu adalah merupakan penghinaan bagi orang-orang yang pandai. Nah, sehingga orang pandai tidak sombong. Jadi dengan memilih orang yang termarginalkan atau orang yang tidak terpandang menjadi teman sekerja Allah, ini merupakan tamparan bagi orang pintar supaya tidak sombong, ya, bahwa Tuhan, ya, bisa memilih siapa saja yang hina, yang termarginalkan sebagai teman sekerjanya, ya, agar orang yang pandai jangan sombong. Jadi ini adalah merupakan strategi daripada Tuhan Allah. Jadi mengambil yang hina dan termarginalkan menjadi teman sekerja Allah, agar orang yang kuat dan berada sadar dan tidak sombong. Jadi ini adalah merupakan contoh yang diberikan oleh Tuhan Allah supaya semua orang yang berada, yang pintar, sadar bahwa Tuhan bisa memberikan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Nah, jadi artinya untuk menjadi teman sekerja Allah tidak bisa menjadi pilihan kita atau kita mau. Ada contoh sepertinya, ada dalam pemilihan hamba Tuhan, penatua, ya, ada orang mengatakan saya mau dipilih nanti setelah matang, setelah dewasa. Itu maksud dia. Tetapi sampai dia mati tidak dipilih sama orang menjadi penatua, sampai meninggal tidak terpilih. Nah, itu jadi pemilihan itu adalah prerogatif daripada Allah. Maka setiap ada kesempatan kita manfaatkan. Kalau memang kita mau dipilih, ya kita legowo. Jangan kita sudah ditunjuk misalnya untuk menjadi penatua, kita mengatakan belum mampu dan tunggu setelah saya matang atau sudah cukup umur. Itulah yang salah. Begitu dia cukup umur, tidak pernah dipilih. Kesempatan tidak pernah datang 2 kali. Nah, ini sering ini terjadi dalam pemilihan hamba Tuhan. Sudah kita pilih, sudah dibuat surat, ditunjuk dan menang, tapi tidak dijalankan, ya. Nah, disinilah dikatakan oleh Tuhan supaya jangan sombong bagi yang pintar dan yang berada, yang punya segalanya. Karena Tuhan Allah bisa memilih siapa saja yang dikehendakinya. Itulah pesan moral daripada kuasa dan kebijaksanaan Allah terletak pada Kristus Yesus. Nah, kemudian kita masuk dalam apa pembelajaran yang bisa kita lihat dari bacaan malam ini. Pembelajarannya adalah pertama, jalan yang dilalui oleh Tuhan berbeda, ya, dari penilaian manusia, tidak sama. Jadi jalan yang dipilih Tuhan itu pada umumnya tidak sama dengan penilaian manusia. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai dengan 29 dikatakan, Allah memilih yang lemah, hina dan tidak berarti untuk, ya, mempermalukan yang kuat, sehingga tidak seorang pun dapat bermegah di hadapan Tuhan. Itulah pembelajaran yang bisa kita lihat. 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai dengan 29. Saya katakan sekali lagi, Allah memilih yang lemah, hina dan tidak berarti untuk mempermalukan yang kuat, sehingga tidak seorang pun dapat bermegah di hadapan Allah. Inilah arti daripada pilihan Tuhan kepada orang yang termarginalkan atau yang kurang berarti, agar yang sombong tidak bermegah. Artinya dia tidak dipilih karena Tuhan punya rencana yang lebih baik. Pembelajaran yang kedua, hal ini mengingatkan kita supaya tetap fokus
pada hikmat dan kekuatan Allah, bukan pada hikmat duniawi. Jadi kita tetap fokus kepada hikmat kekuatan Allah, karena hikmat itu adalah dari Allah. Maka kita fokus untuk mengharapkan itu, bukan hikmat dari dunia. Maka di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, jangan serupa dengan dunia, berubahlah dengan budi pekertimu sesuai dengan kehendak Allah, untuk mengetahui mana yang baik, mana yang jahat, dan sehingga jadilah menyenangkan hati Allah yang sempurna. Itulah dalam pembelajaran poin yang kedua ini, bahwa hikmat itu adalah dari Allah. Jangan harapkan sama seperti hikmat dunia. Ya. Pembelajaran yang ketiga dikatakan adalah, dalam kehidupan sehari-hari kita diingatkan untuk mengutamakan nilai-nilai spiritual, ya, di atas segala sesuatu yang bersifat duniawi. Jadi tetap di sini hampir berhubungan dengan poin yang kedua. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita diingatkan untuk mengutamakan nilai-nilai spiritual based on prinsip. Nilai-nilai spiritual diutamakan di samping daripada nilai-nilai duniawi. Apa nilai-nilai spiritual? Nilai-nilai spiritual itulah buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22. Damai sejahtera, kasih, kemurahan, kesabaran, penguasaan diri, dan lain-lain. Itulah nilai-nilai spiritual. Dan kita memfokuskan diri kepada nilai-nilai spiritual dibanding dengan keinginan duniawi. Nah, kemudian pembelajaran yang keempat adalah pemberian, artinya pemberitaan tentang salib, ya, memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, itu adalah kekuatan Allah. Jadi pemberitaan itu di kayu salib itu merupakan kebodohan bagi orang yang akan binasa. Tapi itu adalah menjadi keselamatan dan kekuatan bagi kita, karena di sana ada kekuatan Allah. Apa kekuatan Allah dalam kayu salib itu? Pertama, terjadi, ya, hubungan antara ibu dan anak. Ya. Nah, kemudian di sana terjadi pengampunan dosa, ya, dan mengasihi musuh, di mana Yesus mengatakan bahwa ampunilah Bapa mereka yang berbuat kepada saya, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Jadi disitulah di kayu salib itu benar-benar terjadi sesuatu yang benar-benar foundational prinsip dalam kehidupan kita. Dan dengan salib itu Yesus dibangkitkan, dan itulah merupakan harapan kita, life after life. Nah, kemudian dalam selanjutnya kita masuk dalam perikop hari ini, ya. Perikop hari ini, ya, yang tadi kita baca di hari yang ke-65, ya. Mazmur 70 pasal 5, doa mohon pertolongan. Sebelum kita masuk dalam perikop
hari ini kita tetap mengacu pada bulan bulan Maret, maaf. Apa yang disampaikan dalam bulan Maret, topik kita dikatakan bahwa menyebarkan cahaya kemuliaan Tuhan dan menyaksikan kemurahannya melalui iman dan perbuatan. Menyebarkan cahaya, tindakan kita dihargai orang lain menjadi memuji dan memuliakan Tuhan. Jangan sampai tindakan kita membuat orang lain mencaci maki Tuhan kita, tapi biarlah dengan tindakan kita orang lain memuji dan memuliakan Tuhan yang kita sembah. Itulah terang yang bersinar dan bercahaya di depan orang. Dalam Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan, ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi jelas, perbuatanmu, cahayamu, supaya dilihat orang yang baik itu, sehingga orang akan memuji dan memuliakan Bapa di surga. Itulah cahaya yang sangat bersinar dan bermanfaat bagi orang lain. Itulah dalam bulan Maret, ya, menyebarkan cahaya, ya, untuk kemuliaan Tuhan dan menyaksikan kemurahannya melalui iman dan perbuatan. Hanya melalui iman dan perbuatan menjadi saksi, ya, yang hidup di dalam kehidupan sehari-hari. Apa makna daripada ayat ini? Ayat ini mengisahkan penulis untuk melihat umat Tuhan yang mencarinya, ya, dan merasakan sukacita dan mengungkapkan, ya, pujian dan membesarkan nama Tuhan. Jadi penulis di sini adalah Mazmur, ya, melihat, ya, bahwa sukacita, ya, dan mengungkapkan pujian dan membesarkan nama Tuhan. Ini sangat terlihat jelas, ya, bahwa semoga semua orang yang menyembah Engkau bersukacita, katanya, ya, dan bergembira, dan semua yang mencintai keselamatan daripadaku terus berkata, sungguh agung Tuhan. Inilah makna yang bisa kita lihat dalam perikop ini. Sekarang apa pesan moral daripada ayat hari ini, ya, dalam Mazmur pasal 70 ayat 5? Pentingnya pencarian kepada Tuhan dan mengalami, ya, bahwa, ya, keselamatan yang diperolehnya darinya harus disyukuri dan diberitahukan dan diberitakan keselamatan dan bersyukur. Nah, jadi pesan moralnya adalah mencari, ya, kepada Tuhan dan mengalami bahwa keselamatan yang diperolehnya darinya, dari Tuhan, harus disyukuri dan diberitakan. Jadi keselamatan dari Tuhan itu harus disyukuri dan juga diberitakan. Inilah pesan moral. Jadi mencari kepada Tuhan dan mengalami bahwa keselamatan yang diperoleh darinya harus disyukuri. Inilah sukacita yang akan kita peroleh. Beritakan keselamatan dan bersyukur. Itulah pesan moral. Memberitakan, ya, keselamatan kepada semua orang bahwa
berhubungan dengan Allah adalah jaminan untuk hidup dan kekal abadi. Kenapa Daud mengatakan beritakan keselamatan dan bersyukur? Karena Daud sendiri sudah berikrar dalam dirinya dalam Mazmur pasal 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidup, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Maka Daud menyarankan ini, beritakan keselamatan dan bersyukur. Itulah pesan moral dari perikop ini. Sekarang kita melihat apa pembelajaran dari perikop ini. Pertama adalah menciptakan suasana yang mendukung pertumbuhan iman, baik melalui doa, pujian, maupun kegiatan bersama di dalam komunitas gereja. Jadi di sini menciptakan suasana untuk menumbuhkan iman kita, baik itu melalui doa, pujian, maupun kegiatan komunitas. Itu bisa untuk memperbarui dan recharge daripada iman kita untuk bertumbuh lebih baik. Maka pertemuan dengan komunitas itu sangat penting. Itu pembelajaran pertama. Kemudian yang kedua, dikatakan bahwa memperkaya diri dengan pengajaran Alkitab dan berbagi pengalaman iman kepada orang lain juga dapat menjadi cara untuk memperkuat ikatan dan saling mendorong dalam pencarian akan Tuhan. Jadi di sini ada istilah memperkaya diri dalam pengajaran Alkitab. Memperkaya diri dan berbagi pengalaman iman kepada orang lain juga dapat menjadi cara untuk memperkuat ikatan. Jadi kalau kita berbagi pengalaman kesaksian, itu bisa menguatkan orang di dalam hal kehidupan sehari-hari. Karena bagi orang yang sudah berumur 70 tahun ke atas, tentu sudah banyak suka duka yang dialami berpengalaman dengan Tuhan. Inilah dikatakan pembelajaran yang kedua, memperkaya diri dengan pengajaran Alkitab dan berbagi pengalaman yang kita peroleh kepada orang lain untuk bisa juga mendapatkan ikatan yang kuat dan saling mendorong dan saling mendukung. Pembelajaran ketiga, juga ayat ini menekankan pentingnya sukacita. Tadi kata bergembiralah. Tadi dikatakan pemazmur, dikatakan adalah semoga semua orang yang menyembah engkau bersukacita dan bergembira. Jadi kalau sudah orang yang menyembah Tuhan dan menghormati Tuhan, itu hendaknya bergembira dan bersukacita. Ini yang dikatakan dalam pembelajaran ketiga. Pentingnya sukacita dan pujian bagi semua orang yang mencari Tuhan. Jadi bersukacita dan bersorak-sorai bersama kita dapat menyemarakkan iman kita dan berfungsi sebagai berkat bagi bersama. Jadi dengan kita bersukacita, bersorak-sorai, itu bisa memperkuat iman kita dan bisa berfungsi sebagai berkat bagi bersama. Coba kalau kita bernyanyi bersama dengan sukacita, itu menjadi berkat bagi kita semua yang hadir, bahkan yang mendengar pun itu bisa menjadi berkat dengan nyanyian dan pujian yang kita sembahkan, memuji dan memuliakan Tuhan. Pembelajaran yang keempat adalah mencari Tuhan
tidak hanya waktu kita dalam kesulitan. Jadi jangan kalau kita mengalami kesulitan baru mencari Tuhan. Jangan. Ya. Tetapi juga untuk merayakan kebaikannya dengan penuh sukacita. Jadi dalam kesulitan pun kita tetap bersyukur, dalam sukacita pun kita tetap bersyukur. Nah, maka ya, di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan, bersukacitalah, kata Rasul Paulus. Ya. Nah, itulah makna pesan moral dan pembelajaran dari perikop hari ini, yaitu doa mohon pertolongan yang disampaikan oleh Daud, ya, untuk selalu mengajak kita untuk tetap bersukacita, bergembira, dan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Jangan hanya dalam kesusahan kita memanggil Tuhan, tapi juga dalam sukacita pun kita tetap merayakan kebesaran daripada Tuhan. Nah, sekarang apa conclusion yang kita ambil dari perikop ini? Ya, kesimpulan kita apa? Saya tetap mengajukan 3 pertanyaan yang sangat mendasar. Pertama, bagaimana cara menciptakan suasana sukacita di dalam komunitas iman? Ya, ketika menghadapi tantangan hidup. Bagaimana kita bersukacita dalam menghadapi tantangan hidup? Nah, di sini dikatakan bahwa menciptakan suasana sukacita dalam komunitas iman itu sangat penting, terutama ketika menghadapi tantangan hidup. Sukacita dapat menjadi sumber kekuatan dan pengharapan bagi setiap anggota, dan itu berasal dari iman yang kokoh kepada Tuhan. Jadi dengan iman yang kokoh kepada Tuhan menjadi sumber sukacita kita. Maka di dalam Filipi ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi bersukacita dalam Tuhan, itulah yang diharapkan. Itulah jawaban daripada bagaimana cara menciptakan suasana sukacita di dalam tantangan hidup yang berat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Nah, kemudian ayat ini menekankan pentingnya bersukacita dalam keadaan, terutama dalam komunitas iman. Jadi sukacita yang dimaksud adalah sukacita yang berasal dari hubungan kita dengan Tuhan. Jadi harus sukacita itu kaitannya dengan Tuhan. Bukan sukacita karena kita menang, ini bukan, karena ini bukan, atau karena kita lulus. Ya itu boleh, tapi tetap koridornya adalah ukurannya bersukacita dalam Tuhan. Maka dikatakan Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali kata bersukacitalah katanya. Nah, kemudian sukacita yang dimaksud adalah sukacita yang berasal dari hubungan kita dengan Tuhan, yang dapat menguatkan dan memberi semangat kepada setiap anggota komunitas meskipun di tengah tantangan hidup yang dihadapi. Jadi sukacita itu dalam tantangan hidup yang berat itu bisa menguatkan teman-teman dalam komunitas kita. Jadi bisa menguatkan sehingga mencoba mencas kembali iman daripada Tuhan. Kalau kita sukacita yang kita sampaikan, itulah sukacita yang berasal dari hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sukacita meninggalkan Tuhan, itu namanya hura-hura, ya. Tapi kalau sukacita bersama dengan Tuhan, itulah ucapan syukur atas kehendaknya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa makna yang lebih dalam dari keselamatan yang kita terima, dan bagaimana seharusnya kita meresponnya?
keselamatan yang kita terima dan bagaimana kita meresponnya. Mari kita lihat. Keselamatan yang kita terima merupakan karunia Allah, anugerah Allah. Keselamatan itu adalah anugerah yang sangat berarti, yang membawa kita kepada kehidupan yang baru dalam Kristus. Jadi kehidupan baru di dalam Kristus. Keselamatan itu adalah anugerah dan bisa sangat berarti bagi kita untuk membawa kehidupan baru di dalam Kristus. Nah, kepada kehidupan yang baru dalam Kristus sebagai umat beriman. Jadi sebagai umat beriman itu kehidupan baru di dalam Kristus. Kita dipanggil untuk merespon dengan hidup yang sesuai dengan ajarannya, sekaligus berbagi kasih dan kebaikan kepada sesama. Jadi kita dipanggil ya. Jadi tadi katakan bagaimana meresponnya. Untuk merespon dengan hidup yang sesuai dengan ajarannya. Jadi sekaligus berbagi kasih dan kebaikan kepada sesama. Jadi merespon ya, kebaikan itu adalah berbagi kepada sesama. Itu sangat baik ya. Nah, kemudian dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan, kita diajarkan untuk melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi keselamatan yang kita terima merupakan anugerah dari Allah ya, yang membawa kita kepada kehidupan yang baru dalam Yesus Kristus yang beriman. Nah, dikatakan bahwa kita dipanggil untuk merespon dengan hidup yang sesuai dengan ajarannya, sekaligus berbagi kasih. Nah, sesuai dengan ajarannya di sini adalah dijelaskan dalam Kolose 3 ayat 23. Apa yang kita lakukan itu semua hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau untuk Tuhan berarti kita melakukannya sesuai dengan karakter Tuhan, yaitu kasih. Nah, dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 juga dikatakan ya, dengan menunjukkan kasih Allah melalui tindakan kita, pengalaman hidup yang panjang dan bijaksana dapat menjadi teladan bagi generasi muda dalam menunjukkan ya, keselamatan yang sesungguhnya. Nah, jadi pengalaman kita bisa kita tunjukkan kepada generasi muda ya, pengalaman hidup dan juga kasih Allah melalui tindakan kita. Maka kadang-kadang ya, akhir-akhir ini sering karena tindakan kita orang lain meremehkan Tuhan kita. Wah, nggak benar itu Tuhannya, kelakuannya kok begitu. Ini. Tapi dengan tindakan kita, orang lain memuji Tuhan kita. Wah, bukan main ya. Berarti Tuhannya itu hebat. Begitu kita dilihat tindakan kita yang sangat positif, orang lain mengatakan, Tuhan kita hebat. Jadi mari kita berusaha supaya orang lain mengatakan, Tuhan kita itu adalah hebat dan bijaksana. Kemudian dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan, jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Jadi ada kesimpulan dalam pertanyaan nomor 2 ini. Apa makna yang lebih dalam dari keselamatan itu? Dikatakan di sini, jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dan dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Jadi kalau kita mau diselamatkan,
hanya ada dua. Pengakuan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang kedua, dia dengan kuasa Allah dibangkitkan dari antara orang mati. Kalau kita percaya dua hal ini, kita diselamatkan. Itulah makna daripada keselamatan yang kita terima dan bagaimana seharusnya meresponnya. Meresponnya adalah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan kita percaya kematiannya di kayu salib adalah kuasa Allah. Dengan demikian kita akan diselamatkan. Nah, kemudian keselamatan bukan hanya status, tetapi merupakan hubungan yang mendalam dengan Kristus yang mengubah hidup seseorang dan mengajak untuk hidup dalam ketaatan dan pengabdian. Jadi keselamatan itu bukan hanya status, tetapi merupakan hubungan yang mendalam dengan Kristus. Jadi tadi dikatakan kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Nah, di sini dikatakan harus ada hubungan yang baik dengan Yesus. Apa yang disampaikan oleh Yesus pada waktu berbicara dengan murid-muridnya? Ya, dikatakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan kelaparan sampai selama-lamanya. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan kehausan selama-lamanya. Ini adalah kebutuhan rohani kita yang diselamatkan oleh Tuhan. Kalau jasmani, ya kita makan biasa. Tapi ini keselamatan rohani, hidup yang kekal. Datang dan percaya kepada Yesus, tidak akan kelaparan dan tidak akan kehausan, berarti hidup yang kekal dan sejati. Dalam, ya ini kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 6 ayat 35 ya. Itu kalau kita baca dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, akulah roti hidup. Itulah adanya hubungan kita dengan Yesus, katanya. Kalau tadi dikatakan kita bisa selamat apabila kita percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Kemudian dengan kematiannya kita yakin untuk kuasa Allah dan dia bangkit. Tapi di sini dikatakan ditambahkan keselamatan bukan hanya status, tetapi merupakan hubungan yang mendalam dengan Kristus. Jadi ada hubungan yang mendalam dengan Yesus Kristus. Hubungannya itu yaitu akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itulah hubungan kita harus intim dan erat dengan Yesus. Nah, kemudian kita melihat pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana seharusnya pujian kepada Tuhan mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan hubungan kita dengan sesama. Nah, di sini kan pujian kepada Tuhan seharusnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Memuji dan memuliakan Tuhan sehari-hari. Itu baik dalam bernyanyi, membaca firman Tuhan, memberikan pencerahan, menyampaikan firman Tuhan kepada orang. Itu yang dikatakan untuk bisa sebagai pujian yang kita pakai sehari-hari, membawa pengaruh positif dalam hubungan kita dengan sesama. Dalam Kolose 3 ayat 16 dikatakan ya, hendaklah ajaran-ajaran Kristus yang penuh berkat ya meresap dalam hatimu. Hendaklah kalian saling mengajar dan saling memberi nasihat, kebijaksanaan ya. Nah, kemudian nyanyikanlah mazmur dan puji-pujian serta lagu-lagu rohani ya. Bernyanyilah untuk Allah dengan perasaan syukur di dalam hatimu. Nah, ini merupakan
tantangan bagi kita. Apakah kita bernyanyi setiap pagi? Apakah hidup kita itu bernyanyi? Mari kita tunjukkan. Dan pujian kepada Tuhan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Ada orang dulu dikatakan kalau dia bernyanyi sudah melebihi daripada menerima khotbah dari pendeta. Jadi dengan bernyanyi pun kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan apalagi diikuti dengan berdoa dan membaca firman Tuhan setiap pagi dan merenungkan. Semoga firman Tuhan hari ini bisa menjadi pedoman bagi kita dalam menjalankan hidup kita sehari-hari dengan adanya tadi doa, mohon pertolongan yang disampaikan oleh Mazmur, di mana semoga semua orang yang menyembah Engkau bersukacita dan bergembira, dan semua yang mencintai keselamatan daripadaku terus berkata, sungguh agung Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.